Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang Gani Puspa Ramadhani. Yang kedua ada Anissa Dias Larasati. Yang ketiga ada Gabriel Emmanuel. Yang keempat ada Irza Azalia Arsyanti. Yang kelima ada Muhammad Ferdiansyah. Dan yang keenam ada Nafa Manda. Mulai. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui materi-materi apa saja yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada macam-macam samudra, yang ketiga ada infografis materi masing-masing samudra, yang keempat ada pembagian batas wilayah, yang kelima ada fungsi samudra, dan yang keenam ada studi yang berkaitan dengan samudra. Materi pertama akan saya bacakan. Apa sih itu samudra? Samudra itu adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung-menyambung. Samudra itu merupakan laut yang luas dan massa air yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Samudra meliputi 71% permukaan bumi dengan luas wilayah sekitar 361 juta kilometer persegi. Isi samudra memiliki volume sekitar 1.370 juta kilometer kubik dengan kedalaman rata-rata 3.790 meter. Perhitungan tersebut tidak termasuk laut yang terhubung dengan samudra seperti Laut Kaspia. Bagian yang lebih kecil dari samudra adalah Laut, Selat, dan Teluk. Materi selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Oke, yang kedua itu macam-macam samudra. Yang pertama ada Samudra Pasifik. Samudra pertama adalah Samudra Pasifik dan merupakan samudra yang paling luas dari kelima samudra lainnya. Samudra Pasifik mencakup setengah dari wilayah perairan yang ada di bumi. Luasnya mencapai sekitar 179.700 km persegi dan membentang dari utara hingga selatan, hingga menyebabkan Samudra Pasifik terbagi menjadi dua bagian, yaitu Samudra Pasifik Utara serta Samudra Pasifik Selatan. Nama Pasifik sendiri berasal dari bahasa Spanyol, yaitu Pacifico, yang berarti tenang. Samudra Pasifik atau Lautan Tenang memiliki 25.000 kepulauan yang berada di sekitarnya dan mayoritas pulau-pulau tersebut berada di selatan Khatulistiwa. Yang kedua ada Samudra Atlantik. Setelah Samudra Pasifik, samudra terluas kedua adalah Samudra Atlantik yang memiliki luas sekitar 106.450.000 km persegi dan membentang dari belahan bumi utara hingga belahan bumi bagian selatan. Samudra Atlantik menghubungkan dua daerah kutub, yaitu Kutub Utara serta Kutub Selatan. Samudra Atlantik memiliki bentuk yang unik, yaitu menyerupai huruf S dan memiliki batas irregular di berbagai teluk maupun lautan. Samudra Pasifik memang pusat terjadinya badai tropis. Namun di Samudra Atlantik pula sering terjadi badai tropis yang berkembang di sekitar kawasan pesisir pantai Afrika, dekat Tanjung Verde, kemudian bergerak ke arah barat menuju Laut Karibia pada Mei hingga Desember. Yang ketiga ada Samudra Hindia. Samudra Hindia merupakan samudra yang berada di antara benua Asia, benua Australia, serta benua Afrika. Dengan luas mencapai sekitar 68.526.000 km persegi, di Samudra Hindia sering terjadi banjir yang kemudian berdampak pada Sri Lanka karena gelombang besar yang terjadi di Samudra Hindia. Selain itu, pada bagian barat Samudra Hindia terdapat Pulau Madagaskar, dan di sebelah utara ada Pulau Sri Lanka serta Pulau Maladewa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel. Ya, selanjutnya ada Samudra Arktik. Samudra Arktik merupakan samudra yang paling kecil di antara 5 samudra lainnya. Luas Samudra Arktik mencapai sekitar 14.056.000 km persegi yang memanjang dari wilayah Kutub Utara. Samudra Arktik merupakan samudra yang memiliki lapisan es di sekitarnya. Kemudian pada musim panas,
Oke, saya izin melanjutkan karena mungkin Gabriel ada masalah di jaringan. Samudra Arktik merupakan samudra yang memiliki lapisan es di sekitarnya. Kemudian pada musim panas, es-es yang berada di sekitar Samudra Arktik akan pecah dan kemudian hanyut ke lautan karena terbawa arus. Pecahan es yang hanyut tersebut dapat membahayakan aktivitas pelayaran, seperti kecelakaan apabila menabrak pecahan es tersebut. Materi selanjutnya dibacakan oleh Irsa. Ya, selanjutnya ada Samudra Antartika atau Lautan Selatan. Samudra Antartika atau Lautan Selatan merupakan masa air laut yang dikelilingi oleh benua Antartika dan merupakan samudra terbesar keempat di antara 5 samudra lainnya. Pada mulanya, Samudra Antartika tidak dikenali oleh para ilmuwan maupun peneliti. Awalnya Samudra Antartika hanya disebut sebagai daratan es. Selain itu, Samudra Antartika tidak memiliki batasan yang jelas antar wilayah lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh Riza. Oke, kemudian di sini ada infografis dari masing-masing samudra. Oke, yang pertama Samudra Pasifik. Lokasinya memisahkan Asia dan Australasia dengan Amerika. Areanya itu 160.000 km persegi, 60 juta, volumenya 669.000 km persegi. Rata-rata kedalamannya adalah 3.970 meter. Garis pantainya 135.663 km. Kemudian yang kedua, Samudra Atlantik. Lokasinya memisahkan Amerika dengan Eropa dan Afrika. Areanya 85.000 km, 85.000 km persegi, 23,5. Volumenya 310.000 km persegi, atau 23,3. Rata-rata kedalamannya 3.646 meter. Garis pantainya 111.000 km. Samudra Hindia, lokasi berbatasan dengan Asia Selatan dan memisahkan Afrika serta Australia. Areanya 70.000 km persegi, 19,5. Volumenya 260.000 km persegi, 19,8. Maaf kawat, itu 70, areanya 70.560.000 km persegi. Volumenya 264 juta km persegi. Rata-rata kedalamannya 3.741. Garis pantainya 66.526 km. Samudra Selatan. Lokasi mengitari Antartika, kadang dianggap sebagai bagian dari Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Areanya 21.960 km persegi, atau 6,1.
volumenya 71.800 km persegi, 5,4. Rata-rata kedalamannya 3.270 meter, garis pantainya 17.966 km. Selanjutnya dibacakan oleh Ferdi. Ya, selanjutnya Samudra Arktik. Lokasi berbatasan dengan Amerika Utara dan Eurasia. Mencakup sebagai besar Arktik. Kadang dianggap laut atau muara dari Atlantik. Areanya 15.558.000 km. Volumenya 18.750.000 km persegi. Rata-rata kedalamannya 1.205 meter. Garis pantai 45.389 km. Total samudra dunia areanya 361.900.000 km. Volumenya 335 juta kilometer. Rata-rata kedalamannya 3.686,68 meter. Garis pantai 377.412 km. Selanjutnya dibacakan oleh Nafa. Pembagian batas wilayah. Pada beberapa negara dan kebudayaan di dunia, Samudra Selatan tidak dikenal sebagai suatu samudra tersendiri, melainkan terbagi atas Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Dengan batas selatannya, pantai benua Antarika, sementara pembagian batas samudra oleh Organisasi Hidroponik Internasional. Samudra Selatan adalah mulai dari pantai benua Antarika sampai batas 60 derajat lintas selatan. Selanjutnya dibacakan oleh Puspa. Oke, terima kasih Nafa. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi samudera. Yang pertama ada cadangan makanan terbesar manusia. Yang kedua ada sebagai jalur transportasi utama antar benua. Yang ketiga ada tempat menyaring karbon dioksida menjadi oksigen. Yang keempat ada sebagai salah satu sumber air bersih olahan. Yang kelima adalah sebagai salah satu sumber mata pencaharian potensial. Yang keenam ada tempat rekreasi dan hiburan. Yang ketujuh akan kaya barang tambang dan mineral. Yang ke-8 ada tempat hidup jutaan spesies. Yang ke-9 ada tempat sebagai pengendali iklim dunia. Yang ke-10 ada tempat penelitian ilmiah. Dan yang ke-11 ada berperan penting dalam proses siklus hidrologi atau adanya hujan. Materi selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada studi sirkulasi air hangat di Samudra Atlantik nyaris kolaps. Studi teranyar mengungkap kondisi arus teluk yang berada di ambang keruntuhan. Kerusakan permanen pada sistem yang menyeimbangkan iklim bumi ini akan memicu bencana dan mengancam miliaran manusia. Arus air hangat di Samudra Atlantik yang selama ini menyeimbangkan iklim bumi kian melemah dan kini terancam kolaps. Kesimpulan itu merupakan hasil sebuah studi yang dirilis Kamis 5 Agustus. Para ilmuwan yang mengaku mendapati arus yang hampir kehilangan keseimbangannya dalam 1 dekade terakhir. Sirkulasi air Samudra Atlantik mengangkut air hangat dari kawasan tropis di selatan menuju kutub utara. Sebelumnya, sirkulasi itu diketahui sudah berada di titik yang paling lambat dalam 1.600 tahun. Namun, kini ilmuwan mengkhawatirkan kepunahan permanen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel. Oke, kematian arus teluk bisa memicu dampak mematikan di seluruh dunia, antara lain mengacaukan pola hujan yang menghidupi miliaran manusia di Asia Selatan, Amerika Selatan, dan Afrika Barat. Tanpa arus hangat itu, badai dan topan diprediksi akan menjamak dan suhu rata-rata di Eropa akan anjlok. Selain itu juga mengancam keasrian hutan hujan atau keutuhan benua kutub. Ilmuwan saat ini belum mampu memprediksi kapan arus teluk akan kolaps. Niklas Bors dari Institut Studi Dampak Perubahan Iklim di Potsdam, Jerman
mengatakan kematian arus bisa terjadi dalam suatu atau 2 dekade atau beberapa abad ke depan. Maksudnya dibacakan oleh Irza. Terjadinya perubahan mendadak pada sirkulasi air. Namun, Bors juga menambahkan, studinya tidak menyimpulkan apakah fenomena ini hanya mengindikasikan perubahan sirkulasi atau rusaknya keseimbangan alami. Perbedaannya sangat besar, kata dia, seperti dilansir DPA. Arus teluk digerakkan oleh air asin yang mendingin dan sebabnya mengalir ke dasar laut ketika bergerak ke selatan. Namun, proses ini diperlambat oleh mencairnya glaser-glaser di Greenland, melebihi perkiraan ilmuwan selama ini. Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature Climate Change, Bors dan timnya menganalisa sampel es dan data tambahan dari 100.000 tahun terakhir. Mereka menemukan arus teluk hanya muncul dalam 2 kondisi. Arus berkecepatan tinggi yang tercatat stabil dalam seratusan tahun terakhir, dan kondisi arus berkecepatan rendah. Selanjutnya dibacakan oleh Ferdi. Data yang dikumpulkan menunjukkan peningkatan pada suhu rata-rata bumi. Bisa memaksa kecepatan arus teluk berubah secara mendadak antara cepat dan lambat dalam tempo 1 hingga 5 dekade. Dalam keterangan persnya, tim di Potsdam mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah emisi CO2 yang bisa memicu keruntuhan arus teluk. Boers mengatakan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengurangi emisi sebanyak mungkin. Potensi terjadinya peristiwa yang berdampak luas ini semakin membesar dengan setiap gram CO2 yang kita lepaskan ke atmosfer bumi. Selanjutnya dibaca Nafa. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.